wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Mati. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Haji Ginanjar, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokah, para penasehat DKM Al-Barokah, ada Pak Haji Kasim, Bapak Haji Nasrusi, dan yang kami hormati para jemaah yang hadir. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada subuh ini Allah berikan kepada kita kenikmatan iman Islam serta dengan iman sehat, sehingga kita semua tetap istiqomah bisa menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barokah yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Jamaah rahimahullah, baiklah, sebelum memasuki acara pengajian kita bersolawat asghar satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghir Terima kasih dengan segala hormat pada kita ada di Ginanjar, persiapkan waktunya insyaallah sampai dengan waktu isya. Kami persilakan kepada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Ala syukri ni'amillah wa billah wa bi fadlillah wa bi syafaati rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang saya hormati kehadapan Ketua DKM Masjid Al-Barakah Habib Ali beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para sesepuh, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, khusus aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan beribu-ribu nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan taklim pengajian kita pada sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula berilah sholawat seiring salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita bersama-sama kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di masjid kita yang mulia ini menjadikan asbab diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah meninggalnya kita nanti dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan selama 1 tahun yang lalu di tahun 1445, semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kesalahan, segala dosa-dosa yang kita perbuat selama 1 tahun yang lalu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap dan berdoa mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa lebih baik lagi, kita dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan dibimbing oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya, istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali dalam pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu nikah an-nabi sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijada khola di mana-mana asuk ahlul jannati saha ahli surga, al jannata ka surga, wa ahlun nari sareng ahli neraka an-nar ka neraka. Amara maka merintahkan Allah ta'ala nu'aluhur Allah bi an
misqala dzarratin saumpama biji jarah minal imani dina iman. Hadirin rahimakumullah, masih menjelaskan keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, iman harus nancep di dalam hati kita, harus selalu ada di dalam hati kita, bahkan iman harus sampai ke bawah kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena iman inilah yang akan dapat menyelamatkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu. Bapak hadirin yang Allah muliakan, perlu kita ketahui dan yakini bahwasanya tempat balik manusia itu ada dua. Satu ada yang ke surga, kedua ada yang ke neraka. Ada dua apa? Tempat balik akhir kita. Di dalam kitab Komitubiyah dijelaskan wa bi anna marji'al muslimin li jananihi wa bi anna marji'al kafirin li jahannam. Tempat balik orang-orang yang beriman itu adalah surga, dan tempat balik orang-orang kafir adalah neraka. Ini sudah dijelaskan bahwasanya tempat balik orang-orang yang beriman itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat baliknya orang-orang kafir itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman harus ada, harus kita bawa sampai kita meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Meyakini dalam hati kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini harus yakin dalam hati kita, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bawa sampai kita nanti meninggal dunia. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan idza dakhala ahlul jannah al jannah. Di mana-mana akan masuk, di mana-mana masuk ahli surga kepada surga, dan masuk ahli neraka ke dalam neraka. Ketika nanti sudah beres semua dengan persidangan perjalanan alam barzakh, ya, karena proses kita kan panjang. Nah, prosesnya begitu panjang. Pertama alam dunia yang selain kita jalani, nanti akan kita tinggalkan, namanya masuk ke alam barzakh, alam kubur. Di alam kubur kita sampai terjadi hari kiamat. Setelah hari kiamat semua manusia dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Tuh, ini proses perjalanan kita. Nanti di padang mahsyar dikumpulkan lagi. Nanti di sana ada hisab, ada mizan, ada sirat. Dan nanti di sana semuanya diponis sama Allah Subhanahu wa taala dengan sidangnya Allah Rabbul Jalil, yaitu sidang yang sangat adil dan seadil-adilnya. Nanti disidang sama Allah. Kata Allah, yang ahli surga masuk ke surga, yang ahli neraka masuk ke neraka, semua. Bapak yang Allah muliakan, karena orang masuk surga itu ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab, nggak ditanya, nggak dihisab, langsung masuk surga. Ada yang dihisab,
Siapa orang yang berbuat kebaikan sebesar biji jarum, akan Allah balas kebaikan itu. Dan siapa orang yang berbuat kejahatan, dosa dan maksiat, walaupun kecil, akan dibalas perbuatan dosa dan maksiat. Setiap amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Bapak. Maka disinilah kita akan kembali kepada tempat kita masing-masing. Ya. Tetapi hadirin yang Allah muliakan, kata Allah, ketika ada orang-orang yang beriman di alam dunianya, lalu dia masuk neraka dulu. Ada dia beriman tapi masuk neraka dulu. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah tapi punya dosa. Karena kita kotor badan kita dengan dosa, sebelum masuk surga mampir dulu ke neraka, dicuci dulu ke neraka. Istilah kata, kalau kita punya baju kotor, kira-kira kalau baju kotor masuk lemari apa masuk mesin cuci? Baju kotor masuk lemari apa mesin cuci? Oh, mesin cuci dulu, Pak. Ada baju kita kotor, sebelum masuk lemari masuk mesin cuci dulu. Dicuci juga pakai proses. Pertama direndam dulu, setelah direndam diputar, digiling, benar nggak? Supaya kotorannya keluar. Ya, lalu setelah digiling, diangkat, diperas. Kalau perlu digesek dulu, tergantung kotorannya. Kotornya banyak apa kagak. Kalau kotorannya kagak, cukup digiling langsung diperas. Tapi kalau kotorannya banyak, digiles dulu. Nggak cukup digiles, dibanting-banting. Ya, setelah itu dimasukin lagi, dibilas biar bersih. Setelah udah dibilas, diperas, setelah diperas dijemur. Ya, setelah dijemur, digosok dulu biar lurus, biar rapi, nggak lecek. Setelah digosok baru dimasukkan ke dalam lemari. Begitupun diri kita, ketika kita punya salah, punya dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicuci dulu, direndam dulu dosa kita. Selama kita masih punya dosa, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka amarallahu ta'ala bi an yakhruja minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Bapak yang Allah muliakan, ketika semuanya sudah masuk neraka, masuk ke surga, maka Allah merintahkan kepada malaikat Malik bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman apabila dia masih ada di dalam neraka. Jadi kalau ada orang yang beriman lalu dia masuk neraka, maka lama-kelamaan dosanya habis, baru akan diangkat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di surga itu macam-macam, Pak. Kita itu berapa lamanya tergantung dosa kita. Ya, tergantung dosa kita. Ada yang 10 tahun di neraka, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, tergantung dosa kita. Kalau sudah habis masa siksaan kita 10 tahun, bi'an yakhruja, Allah keluarkan kita dari neraka, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak. Ini neraka. Jangan-jangan sehari, setahun, 2 tahun, Pak, sejam aja di neraka, Masya Allah. Panas kagak neraka? Panas kagak? Panas. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi dijelaskan, andai kata ini kayak umpama itu pucuk api neraka
diambil segede bentul korek, lalu disimpan di alam dunia, maka seketika alam dunia akan hangus terbakar. Saking panasnya api. Ya. Sedangkan perbedaan antara dunia dan akhirat ini jauh berbeda. Ya, satu hari alam akhirat, 1000 tahun alam dunia. Perbedaannya, alam akhirat sehari, alam dunia 1000 tahun. Coba bayangkan kalau kita divonis oleh Allah, kita sekian puluh tahun di akhirat, disiksa berapa puluh ribu tahun kita di alam dunia, ukuran tahunnya. Allah Akbar. Tetapi berbahagialah orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, walaupun imannya kecil, dia punya iman, tetap punya jaminan dia akan masuk ke dalam surga. Ya, yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan masuk ke dalam surga siapa orang yang di dalam hatinya terdapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang punya iman di alam dunia tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah taat kepada Allah, tetapi punya iman, tetap dia akan masuk ke dalam, tapi masuk ke belakangan. Orang udah masuk semuanya, dia baru masuk. Kenapa? Karena dia punya iman tapi tidak pernah beramal soleh. Alhamdulillah. Makanya kita, masya Allah, kita beriman kepada Allah, kita lanjutkan dengan beramal soleh. Insya Allah kita walaupun masuk neraka itu nggak bakalan dapat. Kenapa? Ada iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Karena iman harus dibarengi dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman harus sertai dengan amal soleh. Itulah proses perjalanan kehidupan manusia. Makanya hadirin Allah muliakan, iman yang kita miliki dalam jiwa kita harus benar-benar kita jaga. Tidak cukup iman yang kita tanamkan, tapi kita harus dibarengi dengan amal-amal soleh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini supaya kondisi kita nanti masuk neraka ini nggak terlalu lama. Kita melaksanakan sholat ini amal soleh, tapi dasarnya iman. Kita ke masjid dasar iman, lalu kita sholat berjamaah amal soleh, kita baca Quran amal soleh, kita taklim amal soleh, kita bangun tengah malam tahajud amal soleh, membantu tetangga amal soleh, membantu teman amal soleh, ikut gorol jalanan amal soleh. Banyak sekali amal soleh. Bahkan termasuk amal soleh di dalam kitab Komitukian, apabila ibu bapak sedang jalan, lalu di tengah jalan ada paku, ada duri, ada beling di tengah jalan. Ya, bapak lihat ada paku, ada beling di tengah jalan. Lalu bapak ambil, bapak buang, bapak singkirkan. Kenapa? Kalau tidak disingkirkan, khawatir ini terkena orang yang jalan, bisa berbahaya, entah itu kena ban motornya, kena kakinya, disingkirkan. Maka itu disebut amal soleh. Itulah hebatnya. Kalau sudah punya dasar iman kepada Allah, sekecil apapun amal ibadah kita dijadikan amal soleh. Asal dasarnya iman. Asal dasarnya iman kepada Allah. Kalau kita dasarnya iman, apapun yang kita kerjakan dicatat sebagai amal soleh. Makanya sering saya sampaikan, iman itu bagaikan angka 1, Pak. Iman itu bagaikan angka 1. Amal soleh bagaikan 0. Amal soleh dari 0. Terus
Ditambah lagi amal soleh 0 lagi, jadi 100, tambah 0 lagi terus. Kalau sudah ada iman angka satunya, 0-nya berbaris, maka punya nilai. Setiap amal ibadah kita, setiap kebaikan kita disebut dengan amal soleh. Tetapi kalau kita tidak punya iman, kita nggak punya iman, banyak kebaikan kita yang kita kerjakan, tapi nggak dasar iman, bagaikan angka 0 yang berbaris. Angka satunya kagak ada. Oh, ada 0, berbaris ada 12, punya nilai nggak? Ada nilai nggak? Ada 0 berbaris sampai 12, tetap nilainya 0. Ya. Tapi kalau depannya ada 1, walaupun 0-nya 1, maka punya nilainya 10. Itulah orang yang beriman. Ketika dia dasarnya iman, setiap amal soleh yang dia kerjakan maka punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah kita ragu untuk melaksanakan amal soleh, jangan pernah kita malas untuk beramal soleh. Kenapa? Setiap amal soleh kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada kesempatan beramal soleh, jangan ditunda-tunda, segera kita laksanakan. Ya, beramal soleh jangan pernah kita tunda-tunda. Ada kesempatan kita untuk sholat berjamaah. Ada kesempatan kita, ada waktu kita ada. Ada kesempatan kita pengen ngaji. Selagi kita ada kesempatan. Ada kesempatan kita gorol jalan, perbaikan jalan, ikut. Kita perbaikan jalan, itu amal soleh. Ada kesempatan kita ingin membantu teman, membantu orang lain. Kebetulan ada tetangga kita mau pindahan, kita ikut membantuin, amal soleh. Setiap ada kesempatan kita berbuat amal soleh, kita ikut, jangan kita tinggalkan amal soleh tersebut. Kenapa? Amal soleh kita akan menjadi penentu nanti kita ketika kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu. Orang-orang yang punya iman, Bapak, ini yang punya iman, dasarnya iman, dia tetap akan masuk ke dalam masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan masuk ke dalam surga orang-orang yang terdapat iman di dalam hatinya. Kalau berdasar iman, insya Allah kita ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus yakin setiap orang yang beriman pasti masuk surga, pasti masuk surga. Tadi sudah saya sampaikan, masuknya itu tetapi harus mampir dulu ke neraka. Kenapa? Karena harus ada dosa, kesalahan yang harus dibersihkan dulu dalam jiwa kita. Kenapa? Karena surga itu tempat orang-orang yang suci, orang yang bersih. Tidak mungkin orang yang punya kotoran, punya dosa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Makanya hadis ini kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman pasti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, maka jaga iman kita, kuatkan iman kita. Apalagi sekarang sudah memasuki tahun baru Islam, makanya kita harus lebih baik lagi amal ibadah kita. Harus kita tingkatkan lagi ibadah kita. Karena Imam Ghazali mengatakan bahwasanya manusia itu terbagi kepada 3 kelompok. Ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi, ada orang yang celaka. Kalau disuruh pilih, kita memilih yang mana? Beruntung, rugi, apa celaka?
neraka apabila tahun sekarang lebih jelek daripada tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan di tahun baru kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jaga iman kita sampai kita meninggal dunia. Ya, hadirin Allah muliakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami persilahkan para jamaah kalau ada yang mau tanyakan pada waktu beberapa ke depan. Penjelasan Ustaz tadi membuat saya merinding Ustaz. Karena begini, kemungkinan besar kita ini semua akan dicuci dulu. Kenapa? Nabi Adam saja yang hanya berbuat satu kesalahan karena tidak samina matona. Jadi kemungkinan besar kita akan dicuci dulu kalau tadi mendengar penjelasan Pak Ustaz ya. Kenapa? Karena Nabi Adam saja membuat suatu kesalahan karena dia tidak sambil hanya memakan buah huldi, itu dikeluarkan dari surga. Nah, bagaimana kita ini yang berbuat salah begitu banyak ingin masuk surga? Mohon dijaga. Hadirin yang Allah muliakan, memang sejarah telah mencatat ya, terkadang kita ini suka aneh dan suka terbalik ya. Nabi Adam berbuat dosa satu kali dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dosanya satu kali dikeluarkan surga. Kita dosanya Banyak pengen masuk surga. Dosa kita banyak, dosa kita ngebadem, tapi pengen masuk surga. Inilah subhanallah, Allah kasih kesempatan kepada kita. Walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahannya, tetap akan masuk ke dalam surga. Tapi wayahnya sebelum ke surga dibersihin dulu, dicuci dulu badan kita, dosa kita yang nempel dalam jiwa kita dibersihin dulu, maka tetap kita punya peluang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan betapa sucinya itu surga, ditempati oleh orang-orang yang suci yang tidak punya dosa. Makanya Nabi Adam walaupun dosanya satu karena dia tidak taat kepada Allah, untuk dia di dalam surga tidak boleh memakan buah huldi, tapi dia makan karena dia berbuat dosa zalim kepada Allah, diturunkan. Nah, begitu. Itu betapa surga itu dikhususkan bagi orang-orang yang suci. Nah, makanya kita walaupun kita banyak dosa, harapan kita tetap pengen masuk ke dalam surga, tetapi harus dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, pasti kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah kan Maha Pengampun. Katanya walaupun dosa kita sebuli laut akan diampuni oleh kita bertobat ya. Nah, kita tahu sekian selama hidupnya itu dia berbuat dosa, tapi mau apa? Bertaubat. Bertobat. Lama hidupnya terus meninggal. Itu bagaimana dosanya itu yang selama hidup tadi bisa di skip ya, dihapus jadi ini ya, jadi habis. Ya beruntung amat ya begitu kalau setelah tua dia bertobat, dosanya hilang semua. Bahkan dari hadis solihin kan ada yang membunuh 100. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna
apapun dosa kita. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, kita mau beristighfar kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Dengan apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat sebenar-benarnya taubat. Tobat itu benar-benar tobat, bukan tobat sambal. Ya, apa tobat sambal? Tobat sambal ketika dia makan sambal kepedesan, tobat. Besok ketemu sambal lagi, makan lagi. Ketika dia berbuat dosa, menyesal, besok balik lagi, menyesal. Nah itu tobat sambal. Ketika dia sudah bertobat, tapi mengulangi lagi perbuatan dosa. Ya, hadirin yang Allah muliakan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebesar apapun dosa kita yang kita perbuat, lalu di akhir hayat kita, ya Allah bukakan pintu tobat, kita bertobat, tobat kita diterima, maka dosa-dosa kita yang sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di mana-mana kita punya dosa sebesar gunung dan banyak buih di lautan, ketika kita ingin bertobat kepada Allah taubatan nasuha, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, semoga Kau memberikan rezeki kepadaku taubat sebenarnya taubat sebelum aku mati. Ya, makanya Allah bisa saja orang yang tidak pernah beribadah, dia berbuat dosa, tapi akhir hayatnya dia bertobat, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit dia pertama amal soleh, rajin, tapi akhir hayatnya dia suul khotimah. Ada tidak? Ada. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang punya kehendak. Dulu ada kibar siswa, ulama besar, dia taat ibadah, rajin ibadah, tapi akhir hayatnya dia suul khotimah. Ada orang yang berbuat dosa, telah membunuh sekian banyak orang. Dia sampai membunuh 99 orang, Pak. Dia kerjaannya mabuk, cinta, membunuh orang sampai 99 orang. Lalu dia ingin bertobat. Dia datang kepada seorang pendeta. Dia bertanya, saya ingin bertobat, dosa saya banyak, apakah saya masih diterima? Kata pendeta, dosa kamu terlalu banyak, nggak bakalan diampuni. Maka itu pendeta dibunuh, Pak. Jadi berapa? 100. Pas sudah dia 100 tambah lagi dosa, tetap hatinya pengen bertobat kepada Allah. Maka dia ketemu dengan seorang ulama, datang ke seorang ulama, Pak, saya ingin bertobat, dosa saya banyak, cerita ini. Kata ulama tadi, kalau kamu ingin bertobat, kamu datang ke ulama di sana. Di sana ada ulama yang baik, ulama yang warok, kau bertobat di sana, dibimbing di sana. Akhirnya dia datang dengan dosa yang banyak, ingin bertobat, dia berangkat. Ternyata di tengah perjalanan belum sampai dia ke tempat ulama tadi dia ingin bertobat, maka dia meninggal dunia. Belum sampai, tapi dia ingin bertobat sudah. Dia ingin bertobat, meninggal dunia. Akhirnya itu rohnya direbutin oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini rohnya milik saya, mendapat rahmat dari Allah. Kata malaikat azab, tidak, ini milik saya, dia banyak dosanya, berbuat dosa, dia membunuh orang sampai 100 kali. Maka berantem kan, merebutin rohnya. Akhirnya datang malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, ini orang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin bertobat, di tengah perjalanannya sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Gitu kan. Dia dosanya banyak, di tengah perjalanan dia belum sampai ke tempat sana, karena sudah niat ingin bertobat, sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah orang-orang yang sudah punya niat ingin berangkat bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu hanya orang-orang pilihan Allah. Tapi kalau kita yang ngikutin kayak begitu, ntar ada kebablasan, bahaya. Kita tetap minta kepada Allah amal ibadah, kuatkan iman, kita berdoa
wa na'udzubika min su'il khatimah. Minta dia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu. Masih 2 menit. Cukup. Masih ada? Cukup? Oh, cukup. Hadirin Allah muliakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, mari bersama-sama kita kuatkan iman Islam kita untuk taat ibadah kepada Allah, dan kita yakini setiap orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti seluruh kaum muslimin wal muslimat akan berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Adi Ginanjar yang telah memberikan ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan, ya, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama hadir dalam pengajian Ahad subuh ini, ya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini, tapi nanti insya Allah ya dari DKM Al-Barakah menyiapkan sarapan. Silakan bagi para jemaah yang mau minum teh dulu, silakan ada di sebelah kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.